السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على النور الجلي سيدنا محمد وآله ذوي المعالي ورضى يا ربي عن سيد علي وانفعنا به وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، المقربون yang mulia para alim ulama, para kiai, para asatir wal asatidah, para hujjaj wal hujjajah, para tokoh dan pemuka masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, para orang tua yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama Kiai Haji Ali Rahmat LC. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiat, dikabulkan semua hajat-hajat dan doa-doanya, dimudahkan segala urusannya. Mudah-mudahan kehidupannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama kita muliakan Bapak Haji Bambang Budiono SHMH sebagai Ketua DMI Serdang. Juga yang sama kita muliakan Ustaz Syamsul Arifin, Ketua Masjid Jami' Al-Amin. Yang sama-sama kita muliakan pula Bapak Haji Supandi MA mewakili Bapak Lurah, betul ya? Yang tadi mewakili ya? Mohon maaf. Juga yang sama kita muliakan Bapak Dr. Andes Haji Bambang Subroto sebagai Ketua DMI Cabang Kemayoran. Tak lupa yang saya muliakan kepada para hadirin wal hadirat, seluruh hamba-hamba Allah, umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat panjang umur, berkah hidup kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, serta nikmat keberkahan panjang umur, sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan kembali di tempat yang mulia ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sama-sama kita berkumpul di Masjid Jami' Al-Amin dalam rangka bersilaturahim subuh putih. Subuh putih. Tidak usah pakai baju putih semua ini. Untung saya pakai baju putih. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita.
Amin Allahumma ya Rabbal. Salawat dan salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda yang mulia, Habibana Karim, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam Allah tercurahkan pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para keturunannya, juga kepada para pengikut-pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, ataupun saudara-saudara kita yang belum sempat hadir di tempat yang mulia ini karena udhur syar'i, semuanya tanpa terkecuali nama-nama kita termaktub dengan tinta emas di dalam deretan golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf, rasa-rasanya saya nggak pantas berdiri dan memberikan beberapa nasihat, karena di depan kita banyak guru-guru mulia, banyak kiai-kiai kita, yang mana kita masih haus dengan ilmu. Kalau saya bisa bilang, ini Ketua DKM Al-Amin salah ngundang. Sama aja saya ngomong begini kayak ngajarin ikan berenang. Ikan udah bisa berenang saya ajarin. Maka saya mohon maaf kepada para guru-guru, minta doa, minta ridho Kiai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagaimana, kalau kata anak santri pesantren, anggap aja saya lagi sorogan sama Kiai. Tahu sorogan gak Bu? Pak, tahu sorogan gak? Si murid baca kitab, baca Al-Quran di depan guru. Jadi saya lagi sorogan sama guru-guru kita. Itu nanti santri kalau salah baca dipukul, diingetin, disabar. Kiai adik, nanti kalau saya salah tolong tegur. Gak pantas banget ini. Salah nih, salah ngundang nih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di hari kelima bulan Dzulhijjah. Betul. Dzulhijjah itu adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyiapkan 12 bulan. Bulan-bulan Islam itu ada 12 bulan yang diawali oleh bulan Muharram, diakhiri bulan Dzulhijjah. Jadi kita udah di penghujung bulan tahun 1446 Hijriah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atul hurum, dari 12 bulan itu hanya ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulama sepakat 4 bulan itu apa? Yang pertama adalah bulan Rajab, kemudian bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu baru kemarin tuh, udah lewat 5 hari yang lalu. Kemudian setelah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Sekarang bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah, yang keempat bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala itu adalah bulan Muharram. Maka 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, kalau kita banyak-banyak ibadah di bulan-bulan tersebut, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita melakukan dosa-dosa di bulan-bulan yang mulia itu, maka dosa kita pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main di bulan yang mulia ini. Di bulan Dzulhijjah disebut dengan bulan Dzulhijjah karena di bulan ini adalah disebut bulan musim haji. Orang pergi haji itu adalah
ketika menghadapi bulan-bulan Dzulhijjah. Kalau kita ingin berangkat umroh bebas di bulan apa aja, tapi nggak bisa di bulan Dzulhijjah, karena bulan Dzulhijjah khusus untuk orang yang pergi haji. Bu, Bapak udah pergi haji belum? Mau pergi haji, Bu? Bu, mau pergi haji? Itu ada amalannya. Sampai sekarang juga saya belum pergi haji, tapi kita sama-sama mengamalkan. Kata guru-guru kita tuh apa? Sering-sering banyak baca surat Waqiah. Baca surat Waqiah enggak, Bu? Baca. Apa yang diharapkan? Bisa pergi haji. Yang kedua, sering-sering baca sholawat Ibrahimiyah. Baca sholawat Ibrahimiyah. Yang ketiga, kata guru saya, sering-sering baca surat tanah. Itu insya Allah tuh. Surat mobil, motor, kontrakan, langsung pergi haji. Haji Furoda. Tapi haji Furoda nggak ada katanya tahun ini. Kasihan. Nggak ada visanya, betul. Nggak turun, ya Allah, kasihan. Karena yang namanya haji itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita berpikir nih, orang yang sederhana bisa berangkat haji. Orang yang kaya, Furoda itu kan bukan 100 juta, bukan. Ibu bapak mau tahu itu harga biaya haji Furoda itu minimal 400 jutaan. Berangkat tuh. Tetapi kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala tahun ini tidak ada visa. Baik, mudah-mudahan mereka yang enggak berangkat itu diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Dzulhijjah terkenal pula dengan bulan besar karena di dalamnya ada perkumpulan silaturahmi akbar. Kapan itu terjadi? Tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita hitung-hitung 9 Dzulhijjah ini di sini nanti hari apa tuh? Pada hari Kamis. Di mana itu terjadi? yakni di padang Arafah yang disebut dengan apa? Wukuf. Al-Hajjul Arafah itu adalah puncaknya haji, rukunnya haji. Mau bagaimana keadaan itu orang yang berangkat haji, jamaah haji, harus dia ada di padang Arafah. Gak bisa tuh kalau dia gak bisa. Kalau misalkan dia tidak hadir di padang Arafah, maka hajinya batal. Hajinya batal. Maka kita orang yang gak berangkat haji, ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan disunnahkan untuk puasa. Nama puasanya apa itu namanya ya? Apa Bu? Masya Allah, kata saya juga bener tuh. Saya mah ngajarin ikan berenang, udah pada paham. Namanya puasa Arafah. Nanti di tanggal 9. Sebenarnya mah disunnahin itu di tanggal 1. Tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9. Kalau tanggal 1 belum sempat puasa di tanggal 2-nya, gak sempat juga di tanggal 3-nya, gak sempat juga di tanggal 4 terus, gak sempat juga di tanggal 8. Kalau gak sempat juga, maka usahain di tanggal 9 kita puasa. Namanya puasa Arafah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya Bu oleh sahabat-sahabatnya tentang puasa Arafah atau fadilah puasa di hari tanggal 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah. Beliau berkata, yukaffiru sanatal madiyatal baqiyah wal baqiyah. Orang yang puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang lalu dan diampuni dosa-dosanya 1 tahun yang akan datang. Enak gak Bu? Enak gak Bu? Itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tanggal 10-nya jam berapa sih? Jam berapa Bu?
Baru juga ngomong udah jam 6 kurang. Kata Pak DKM katanya jangan lama-lama. Jam 6 selesai. Selesai lagi saya. Di tanggal 10-nya besok harinya. Kalau tahun sekarang insya Allah di hari Jumat. Maka di hari Jumat atau di tanggal 10 Dzulhijjah, ini kita orang yang gak berangkat haji disunnahkan, tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, sunnah muakkadah. Sunnahnya yang diperkuat, yang dianjurkan. Kalau bicara sunnah muakkadah, pernah berkata Sidil Walid almarhum al-Maghfurlah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Afaf, beliau mengatakan yang disebut dengan sunnah muakkadah itu hampir mendekati wajib, tapi belum sampai wajib. Apa yang menjadi sunnah muakkadah itu? Yakni kita berkurban. Kita berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah. Selain daripada kita mengerjakan sholat sunnah Idul Adha, lalu kemudian kita berkurban. Kalau memang kita punya uang untuk beli hewan kurban berupa kambing atau domba atau sapi, ketika kita patungan, satu sapi berapa orang? 7 orang. Itu kalau 7 orang yang nyumbang yang pada gede-gede, yang kita beli sapi cuma 20 juta. Kasihan gak sapi itu? Banyak yang ada. Makanya beli sapi ini yang gede, yang nyumbangnya mau gede-gede badannya, tapi nyumbangnya kecil-kecil. Betul Bu? Bukan orang sini, orang luar atas. Bukan orang sini ngumpul. Satu orang 4 juta. Ada nggak sih? Sumbangannya 4 juta ada? Satu orang? Ada? Ada yang 3 juta 900, ada yang 3 juta 500. Bebel tuh. Sholat. Beli sapi tuh sampai selesai. Cuman kata ulama, walaupun banyak perbedaan pendapat, ya kata ulama utamanya 1 ekor kambing untuk satu orang. Tapi adapun kita untuk kolektifan, kita patungan untuk beli 1 sapi 7 orang tersebut, itu enggak jadi masalah. Yang penting ketika kita punya uang, kita mampu untuk beli hewan kurban. Di tahun itu kita punya uang, di saat itu kita punya uang. Ustaz, saya di tanggal 9, tanggal 10 udah punya uang. Punya uangnya di tanggal 11 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Itu namanya hari tasyrik yang masih boleh untuk kita memotong hewan kurban. Maka di tanggal 11 beli hewan kurban. Ustaz, saya mah gajiannya atau ada duitnya di tanggal 12, di tanggal 13. Maka saat itu beli hewan kurban. Tapi seandainya kita nggak punya uang untuk beli hewan kurban, nggak punya uang untuk beli hewan kurban, maka kita tidak kena hukum sunnah muakkadah. Tapi ingat, walaupun ini sunnah, ada ancaman dari baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa orang yang mampu untuk membeli hewan kurban tetapi mereka tidak mau berkurban, kata Rasulullah, jangan sekali-kali mereka mendekati tempat sholat. Diusir sama Rasulullah. Jangan dekat-dekat. Apa ini artinya? Rasulullah nggak ridho sama orang yang punya sifat bakhil, orang yang punya sifat pelit. Sebab orang yang punya sifat bakhil, orang yang punya sifat pelit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'idun minallah. Orang tersebut jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idun minan nas. Orang yang punya sifat bakhil jauh dari manusia. Kita nggak pengen punya keluarga, punya saudara, punya tetangga punya
punya sifat pelit. Ibu pengen punya tetangga pelit? Mau nggak? Punya keluarga, punya saudara pelit, mau nggak? Dijauhin sama manusia. Bahkan ba'idun minal jannah. Orang yang pelit mah jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang punya sifat bakhil, dekatnya qaribun minan nar, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan jadi orang yang bakhil. Kurban mengajarkan kita menjadi orang yang dermawan. Bu, orang yang dermawan itu bukan dipandang dengan hartanya, rumahnya besar, mobilnya banyak, mewah dan lain sebagainya. Tidak. Orang yang dermawan itu ketika mereka berkecukupan bisa menolong seseorang. Entah ditolong dengan lisannya atau perbuatannya atau dengan ilmunya atau dengan nasihat-nasihatnya. Tetapi dalam hal ini ketika kita punya rizki untuk membeli hewan kurban, lalu kemudian kita potong itu hewan kurbannya, kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, terutama kepada tetangga-tetangga, kepada orang-orang soleh yang dia berharap keberkahan daripadanya, maka orang tersebut disebut dengan orang yang dermawan. Apa kata Rasulullah SAW? Orang yang punya sifat dermawan qaribu minallah, dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini rasanya bangga dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang punya sifat dermawan qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Kita mah pengen banget punya tetangga sifat dermawan, punya tetangga, punya saudara, punya keluarga, punya sahabat. Kayaknya gampang banget nolongin orang, betul ya? Betul nggak? Tapi kalau bakhil, nggak mau lah. Kita nggak mau punya tetangga orang yang punya sifat bahkan orang yang dermawan, kata Rasulullah SAW, qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dekat dengan surganya Allah, bahkan surga mengharap kedatangan orang yang dermawan. Wa ba'idun minan nar, orang yang punya sifat dermawan jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kurban ini, ibadah kurban mengajarkan kepada kita selain daripada punya sifat dermawan, yakni hikmahnya adalah kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Lihat daripada kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu bukan main-main, diuji cobanya oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, diuji cobanya oleh iblis laknatullah. Kisah singkatnya itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam datang mimpi di malam hari. Di malam hari itu beliau mimpi untuk mengorbankan putranya. Malam pertama dalam riwayat itu bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala mimpi itu. Ini pasti dari syaitan. Di malam yang kedua mimpi yang sama. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyangka bahwa mimpi tersebut bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ketiga mimpi yang sama pun terjadi, bahwa yakinlah mimpi tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mimpi tersebut sang ayah mengorbankan putranya yang bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Ismail alaihissalam sudah dibaringkan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sang ayah sudah menyiapkan pedang tajam yang mengkilat, udah diasah tajam-tajam. Ketika leher Nabi Allah Ismail alaihissalam ingin disembelih oleh sang ayah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada Nabi Allah Ibrahim, "Stop wahai Ibrahim, jangan kau lanjutkan pengorbananmu terhadap anakmu. Bahwa kau benar-benar seorang hamba yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi Allah Ismail diganti dengan seekor kambing yang didatangkan dari surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak kisah-kisah Nabiullah Ibrahim dengan Nabiullah Ismail alaihissalam. Namun inti daripada saya bicara di sini, kata pengurus DKM Masjid Al-Amin, hikmah daripada ibadah kurban adalah kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Tahun ini kita nggak bisa kurban, mudah-mudahan tahun depan kita bisa kurban. Kita bisa beli kambing, kita bisa beli domba, kita bisa beli sapi. Kemudian dagingnya kita bagi-bagikan kepada fakir miskin, kepada tetangga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat panjang umur. Mudah-mudahan doa-doa kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan silaturahim subuh putih ini sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan sang pendiri-pendiri silaturahim subuh putih ini, orang tua kita, guru-guru kita senantiasa panjang umur, sehat walafiat, dikabulkan semua hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Allah Ta'ala jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan senantiasa kehidupannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا الرحمة والبركة، وأنزل علينا الكرامة والمعونة، وأنزل علينا المغفرة وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tausiah yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Fikar. Semoga kita semua bisa berhikmah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau. Demikianlah dengan terselenggaranya acara pada pagi hari ini, semoga dapat mempererat tali silaturahmi untuk kita semua. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan sepanjang acara tadi, terdapat tutur kata yang salah dan kurang berkenan, mohon maaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.